contoh di mana setiap akhir Ramadan, ulama, tokoh-tokoh Wahabi, ulama Wahabi itu mengkhatamkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kan kalau dari Ramadan, awal Ramadan kan satu juz sampai di akhir Ramadan kan khatmil Quran. Khatmil Quran ada doanya, itu dilakukan berdoanya itu di dalam sholat. Mana dalilnya? Nggak ada dalil. Nabi nggak pernah melakukan khatmil Quran di sholat. Kalau ada silahkan bawa sini, nanti kita buktikan ada apa enggak. Sahabat nggak pernah melakukan khatmil Quran di dalam sholat. Nabi nggak melakukan. Sahabat nggak melakukan. Berdasarkan kaidah dia sendiri, harusnya kan bid'ah itu. Kaidahnya bid'ah. Lucunya apa kata Utsaimin? Ya kalau kami dibid'ahkan, diharamkan, mana dalilnya? Tadi gitu. Mana dalil yang mengharamkannya? Dia nggak mau diharamkan amaliyah itu, ya. Padahal ini nggak dilakukan Nabi ini. Nggak ada hadis penjelasan dari Nabi yang menyebut bahwa Nabi itu melakukan khatmil Quran di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang berbahagia ini kita akan menyampaikan tentang hal-hal tentang pembid'ahan. Tentang masalah pembid'ahan ini kula enten suatu pertanyaan nih Gus. Pertanyaannya itu, apa latar belakang orang-orang Wahabi sampai mereka itu sangat kencang sekali dalam pembid'ahan? Menurut mereka, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah. Dan kejamnya lagi, mereka itu selalu mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat, semuanya sesat. Itu apa latar belakangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jadi memang faktanya kita kan dibombardir dengan pembid'ahan, ya. Bahkan kalau kita nilai ya sudah pada tahap radikal karena ini ibarat mereka itu takut ada anak jatuh dari pohon, maka semua pohon dia tebang. Ini analoginya kan seperti itu. Padahal tidak semua pohon itu berbahaya, dan ada pohon-pohon itu yang bermanfaat. Tetapi karena mereka itu sudah sangat takut nanti ada anak jatuh dari pohon, maka semua pohon ditebang. Artinya mereka membabat habis itu, membawa potensi yang menurut mereka itu bisa mendatangkan fitnah. Itu dari situ dulu. Kemudian kalau ditanya kenapa mereka itu begitu ekstrim dan radikal dalam pembid'ahan, ini tidak terlepas dari bagaimana mereka memahami nas hadis tentang bid'ah. Sumbernya di situ. Jadi radikalisme pembid'ahan itu adalah dampak daripada konsep bid'ah yang mereka pahami sendiri, ya. Ini sangat jelas kita bisa simak di dalam ceramah-ceramah YouTube-nya orang-orang Wahabi Salafi yang sering membid'ahkan lah. Dimana nih hadis yang mereka pegang, ya. Hadis yang mereka pegang ada yang dari riwayat Jabir, ada yang dari Irbad. Maknanya sama, redaksinya maknanya sama, bahwa inna ahsanal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Mereka mengatakan itu. Jika
kita maknai sesuai dengan pemahaman mereka, maka mereka mengatakan wa kullu muhdatsatin, semua perkara yang baru, muhdats itu adalah bid'ah. Artinya semua perkara baru di situ yang belum dilakukan oleh Nabi, sebelumnya belum ada, sebelumnya tidak dilakukan oleh sahabat. Kalau mereka tambah lagi adalah ulama salaf, maka kemudian oleh mereka dibid'ahkan. Ini pun kriteria ini apakah hanya berhenti pada Nabi atau ditarik kepada sahabat, di kalangan salafiyah sendiri itu ada perbedaan mereka. Lafat wa kullu muhdatsatin bid'atun, semua hal yang baru itu dikatakan sebagai bid'ah dan semua bid'ah itu adalah sesat. Mereka memaknai ini sebagai lafat yang umum yang tidak bisa ditahsis, yang tidak ada pengecualinya. Jadi kalau itu ditahsis berarti am di situ kemudian khusus ditahsis, nanti kesimpulannya ada sesuatu yang tidak disebut dengan bid'ah kalau itu ditahsis, dan mereka tidak mau mentahsis itu. Yang kesimpulannya pokoknya semua bid'ah itu adalah sesat. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan antara hadis Aisyah yang berbunyi man ahdatsa fi amrina ya malaysa minhu fauradun, dengan hadis tadi dari Jabir yang bunyinya wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah tadi. Mereka akan mencomot lafaz malaysa minhu itu sebagai qaid lazim. Qaid lazim artinya begini, untuk mudahnya mengatakan begini, yang namanya khomer itu qaid lazim, sifat yang pasti menempat pada khomer itu adalah iskar, memabukkan, kan begitu. Yang namanya racun itu pasti mematikan. Jadi walaupun faktanya mungkin ada khomer yang tidak memabukkan dan ada racun yang tidak mematikan, tetapi karena ini sudah dipahami sebagai qaid lazim, maka orang meminum khomer walaupun sedikit ya akan haram. Nah, inilah konstruksi pemikiran Wahabiyah Salafiyah di dalam memahami hadis wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah, sehingga pokoknya setiap perkara yang itu baru, yang belum ada zaman Kanjeng Nabi dan sahabat ya, itu adalah bid'ah ya. Dan yang namanya bid'ah itu pasti malaysa minhu, karena dia qaid lazim. Sama mengatakan yang namanya khomer itu pasti iskar memabukkan, yang namanya racun pasti mematikan, pokoknya seperti itu mereka. Sehingga karena ini qaid lazim yang pasti menempel ada pada perkataan bid'ah, dan dia tidak mau memahami malaysa minhu itu sebagai mafhum mukhalafahnya, walhasil seperti ini. Nah, ini berangkat dari situ. Kemudian adakah ulama yang dijadikan sebagai sandaran oleh orang-orang Wahabi atas pemahaman bahwa kullu bid'atin dhalalah tersebut adalah am yang tidak bisa ditahsis? Ya, sebenarnya masalah bid'ah itu kan bukan masalah sekarang-sekarang ini ya, karena sebelumnya, jauh sebelum itu, bahkan Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i dalam riwayat Imam Al-Baihaqi itu mengatakan bid'ah itu ada bid'atan yang ada dua, bid'atun hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Itu Imam Asy-Syafi'i, ulama salaf mengatakan demikian. Setelah Imam Asy-Syafi'i itu
di seluruh ulama madzhabul arba'ah, ada ulama dalam setiap mazhab itu yang mengatakan bahwa bid'ah itu pun terbagi-bagi. Misal ini Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam yang kealiman dan kepakaran di dalam ilmu fikih, ilmu agama dan bidang keilmuan lain diakui seluruh ulama pada masanya itu membagi bid'ah itu menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, makruh, mubah, dan mamdub. Karena menurut Izzuddin bin Abdussalam, bid'ah itu ditakar nanti, jadi tidak hanya sekedar menggunakan hadis tadi sebagai semua yang baru itu adalah bid'ah, tidak, ada takarannya. Nah, untuk bisa menakar itu bid'ah atau tidak, kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam, itu ditakar dengan tu'radu bi qawaidi syar'i. Jadi ada kaidah-kaidah syarak yang akan menjadi kriteria untuk menilai apakah itu termasuk bid'ah yang disebutkan dalam hadis. Yang hasil jika kita rujuk pada ulama-ulama sebelumnya, ini sudah terjadi perdebatan antara ulama yang mengatakan bahwa lafadz wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah sebagai lafadz yang penunjukannya umum yang tidak bisa ditahsis, dan antara ulama yang menyatakan bahwa lafadz wa kullu muhdatsatin bid'atun itu sebagai yang bisa ditahsis. Jadi sudah ada 2 kubu sebelumnya. Fakta literatur memang sudah menunjukkan demikian. Ada ulama-ulama yang memang mengatakan bahwa seluruh bid'ah itu adalah sesat, artinya tidak ada peluang untuk bisa dibagi menjadi bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Memang ada, seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, terus Asy-Syaukani, kemudian As-Sun'ani, ya, As-Sun'ani di Subul Salam, Asy-Syaukani itu memang dia dalam konsep mafhumul bid'ah, konsep bid'ahnya memang mengacu bahwa wa kullu muhdatsatin bid'atun itu sebagai lafadz penunjukannya umum tidak bisa ditahsis. Namun, perlu dipahami bahwa mereka standar pembid'ahannya nggak sama dengan Wahabi Salafi, nggak sama, bahkan Ibnu Taimiyah sekalipun. Nah, ini kita tahulah Ibnu Taimiyah siapa bagi kalangan Wahabi ini, bahkan dianggap sebagai disucikan lah, ini kan hampir bisa dikatakan disucikan. Yang kata mereka ya disebut Syekhul Islam dan sebagainya. Ibnu Taimiyah sendiri itu tidak sepenuhnya sepakat dengan kaidah semua bid'ah itu sesat, ya, dengan kriteria bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dilakukan oleh sahabat itu serta-merta begitu, tanpa ada dalil yang lain, serta-merta menjadi haram karena dianggap sebagai bid'atun dhalalah. Apa buktinya? Ibnu Taimiyah itu sebagaimana disebutkan dalam manaqibnya, kan ada muridnya Ibnu Taimiyah yang namanya Abu Hafs Al-Bazzar itu menulis kitab manaqibnya Ibnu Taimiyah, di mana dalam manaqibnya Ibnu Taimiyah ditulis oleh muridnya tadi, itu Ibnu Taimiyah setiap habis sholat subuh itu membaca Fatihah, mengulangi Fatihah terus sampai kemudian matahari itu mulai tinggi, hatta tartafi asyams, mulainya sejak dari habis subuh. Ini kalau kita larikan
kepada hadis tadi wa kullu muhdatsatin bid'ah, ini kan masuk kategori perkara yang tidak dilakukan Rasul loh. Karena Rasul nggak pernah melakukan membaca Fatihah, ya, membaca Fatihah berulang-ulang sampai kemudian matahari itu mulai tinggi. Tapi Ibnu Taimiyah melakukan hal seperti itu. Sehingga seharusnya jika mereka mau menerapkan kaidah itu, ya Ibnu Taimiyah ini terkena pembid'ahan juga, harus dikatakan sebagai melakukan bid'ah, harusnya seperti itu. Jadi memang sudah ada, dari dulunya sudah ada, tapi tidak seradikal yang sekarang mungkin, karena sekarang kan banyak banyak media lah ya, bisa di Facebook, di YouTube, di WA dan sebagainya, mereka dengan bebas menyampaikan unek-uneknya kan, seperti itu. Nah, jadi memang sudah berkubu-kubu. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim itu mengatakan bahwa lafadz hadis tadi, hadis wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah, itu adalah am yang maksus, yang ditaksis, yang berarti kalau itu lafadz yang umum, yang penunjukannya umum, kemudian dia bisa ditaksis, berarti ada jenis bid'ah yang tidak dhalalah. Dari sini kemudian cantolannya nanti terbagi menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Di antara yang menjadi argumentasi Imam Nawawi dalam Syarah Muslim itu, kata Imam Nawawi, karena lafadz kullun itu di dalam Al-Quran itu juga ada yang ditaksis. Nah, misalkan di ayat tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, jadi angin itu menghancurkan, kata-katanya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, angin itu menghancurkan, meluluhlantakkan segala sesuatu, kulla syai'. Tetapi itu kan lafadz am, ya, yang mahsus, karena kan tidak semua hancur berantakan oleh angin, gunung-gunung ya tidak. Kemudian orang-orang yang mukmin yang hidup pada waktu itu juga tidak dihancurkan, hanya orang-orang yang kafir saja. Jadi ini menunjukkan bahwa lafadz kullun itu sendiri dalam Al-Quran itu bisa ada yang ditaksis, ada yang dikatakan kullu syai'in halikun ila wajah, jadi ada yang bisa ditaksis atau dikecualikan. Ulama memang sudah terbagi. Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu juga sependapat dengan Imam An-Nawawi bahwa ada am yang mahsus, dan pada lafadz wa kullu muhdatsatin bid'atun itu Imam Al-Qurtubi itu memahami itu sebagai am yang mahsus, yang ditaksis. Dalilnya diantaranya yang disodorkan adalah tentang perkataan Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu hadhihi, nikmatul bid'atu hadhihi. Itu Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi mencantumkan hadis dari Umar itu, perkataan Umar itu sebagai penguat argumentasi bahwa adanya am yang ditaksis pada lafadz wa kullu muhdatsatin bid'atun. Itu dalilnya seperti itu. Yang nikmatil bid'atu hadhihi kan kemarin sudah kita bahas ya, tentang perkataan Sayyidina Umar seperti itu. Memang sudah terbagi ulama seperti itu. Hanya saja kan kemudian menjadi masalah berikutnya adalah standar atau kriteria. Karena ketika kita mengatakan semua hal yang baru itu bid'ah, semua hal yang baru itu bid'ah, yang artinya kemudian lahirlah kaidah begini bagi Wahabi Salafi, lahirlah kaidah bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan sebelumnya oleh Rasul dan sahabat itu dengan sendirinya dihukumi sebagai perkara yang bid'ah menurut mereka, sehingga mereka itu ya tidak perlu ijtihad, ya tidak perlu meneliti dalil, tidak perlu mencari
ayat, tidak meniru hadis, apalagi pendapat ulama-ulama kan. Kalau memang jelas tidak dilakukan oleh Rasul dan sahabat, mereka jatuh vonis itu adalah bid'ah. Sehingga mereka berpegangan kencang pada kaidah akhirnya, bukan pada dalil. Ya, berpegang kencang pada kaidah atarku yaktadi tahrim. Jadi apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat itu berimplikasi pada haram. Kaidah ini kaidah yang ditolak, marfud ini. Kaidatun marfudhah. Yang menolak kaidah ini apa? Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan da'uni ma taraktukum. Ya, biarkanlah, tinggalkanlah, kamu jangan mempersoalkan apa yang tidak saya lakukan. Ya, innama halaka mangkana qablakum kathratu su'alihim wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jadi apa yang membuat umat sebelum kita ini rusak adalah banyak tanya kepada Nabi yang tadinya tidak haram, kemudian setelah bertanya dijelaskan menjadi haram. Artinya kalau sudah Nabi nggak memberi penjelasan, ditinggalkan oleh Nabi, kan hadisnya mengatakan itu, hadisnya soal ini, da'uni ma taraktukum. Jadi apa yang saya tinggalkan itu adalah bonus sebenarnya, bonus. Karena kalau nanti itu digali lagi, ditanyakan lagi, akibatnya menjadi jelas, oh ini bisa haram. Dan itu yang menjadi kerusakan umat sebelumnya. Walhasil kaidah atarku yaktadi tahrim yang dipegang oleh Wahabi Salafi sekarang ini, ulama dulu itu nggak ada kaidah itu. Kayak Ibnu Rajab, Al-Hambali, Asy-Syaukani, itu tidak seperti sekarang langsung memvonis bid'ah dengan semata-mata itu tidak dilakukan oleh Rasul dan sahabat. Jadi pengharamannya itu tidak menggunakan dalil, gitu loh masalahnya. Kayak contoh beginilah, contoh begini, Maulid Nabi itu diharamkan, dibid'ahkan karena dengan alasan kata mereka itu tidak dilakukan Nabi dan tidak dilakukan oleh sahabat. Ditambah lagi, kalau itu bagus pastilah sahabat melakukannya. Ya, langsung jeder vonis haram, kan begitu. Nah, mengharamkan itu bagi mereka tidak ada dalilnya akhirnya. Tidak ada dalilnya. Sehingga semata-mata karena tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh Rasul menjadi haram. Sekarang pertanyaannya, haram, wajib, makruh, mubah dan sebagainya, ya terutama haram dan wajib lah. Haram dan wajib ini kan hukum syar'i ini. Hukum syar'i. Bisa enggak mewajibkan sesuatu tanpa dalil? Tidak bisa kan? Bisa enggak mengharamkan sesuatu tanpa itu haram? Ya kita harus bertanya mana dalilnya Anda mengharamkan. Maulid Nabi kita punya dalilnya. Kanjeng Nabi berpuasa setiap hari Senin. Wadzakirhum fi ayamillah, ada ayat lain mengatakan seperti itu. Kemudian para sahabat itu memahami Nabi sebagai at-tanazzul anil haq. Nabi itu nggak mau dihormati, tetapi sahabat itu ketika dilarang untuk menghormati Nabi tapi tetap menghormati. Bagaimana tanazzul anil haq? Contoh misalkan Kanjeng Nabi itu mengatakan kepada Hasan bin Thabit, penyair yang sering memuji Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan kepada Thabit, kalau saya datang kamu nggak usah berdiri, kata Kanjeng Nabi. Nah, tapi setiap kali Kanjeng Nabi datang, Hasan bin Thabit berdiri terus. Apakah kemudian berdirinya Hasan bin Thabit itu dosa karena melanggar larangannya Kanjeng Nabi? Enggak, Hasan bin Thabit itu memahami bahwa
perkataan Nabi itu karena Nabi itu tanazul anil haq. Dia itu tidak mengambil haknya untuk dihormati, karena faktanya di hadis yang lain Kanjeng Nabi itu ketika ada Sayyidul Qaum, ada tokoh yang dalam suatu kaum, ya misalkan kalau di tempat kita ya kayak Pak Camat, Bupati ya datang, Kanjeng Nabi itu merintahkan kepada para sahabat untuk berdiri menghormati Sayyidul Qaum. Nah, ketika Nabi itu memerintahkan para sahabat untuk berdiri menghormati Sayyidul Qaum, nah Kanjeng Nabi itu kan lebih mulia daripada seluruh manusia. Ketika Kanjeng Nabi datang, kok kami nggak boleh berdiri? Ini kami mikirnya bagaimana? Sahabat berpikir seperti itu. Sehingga penghormatan sahabat dalam kasus contohnya misalkan Hasan bin Sabit tadi itu tidak dimaknai dia berdosa karena melanggar apa yang dilarang oleh Nabi. Nah, ini kita paham, Maulid Nabi itu bagi kita walaupun para sahabat nggak melaksanakannya, tetapi ada dalil yang secara prinsip itu bisa jadi cantolan. Makanya Nabi ya puasa setiap hari Senin, dan hari Senin itu adalah min ayamillah, hari di mana ada peristiwa besar ya, yang menjadi iktibar bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan hari waktu Kanjeng Nabi datang ke Madinah itu pas bertepatan dengan bulan Asyura. Orang-orang Madinah itu, orang-orang Yahudi Madinah itu berpuasa. Kanjeng Nabi bertanya kepada orang-orang itu, kenapa Anda berpuasa? Kami berpuasa karena memperingati hari di mana Nabi Musa itu diselamatkan dari kejaran Raja Fir'aun. Nabi mengatakan, nahnu aula minhum, kami itu lebih utama dari kaum Yahudi itu untuk berpuasa, sehingga Nabi itu berpuasa. Berpuasanya Nabi itu apa? Karena ada hari di mana Allah itu menyelamatkan Nabi Musa. Nah, seperti lah ini kalau kita berpikir Nabi Musa dengan Kanjeng Nabi kita kan lebih mulia Nabi Muhammad toh. Artinya ada hari di mana Allah itu mengagungkan. Ada peristiwa yang menjadi peringatan, iktibar bagi kita, sehingga kita membuat peringatan Maulid Nabi. Dan kita punya dasar, kita punya cantolan, kemudian diharamkan. Silahkanlah diharamkan, tapi mana dalilnya? Jangan mengharamkan tidak ada dalil, kan susah nanti. Kami sudah punya dalil. Tadi Nabi berpuasa pada hari Asyura. Ya. Terus Nabi puasa hari Senin. Nah, sebagai bagian dari adanya hari ayamillah, hari-hari di mana Allah itu mentakdirkan ada peristiwa besar di situ. Ketika kita punya dalil sebagai sandaran, ya, ini kemudian diharamkan, mereka nggak makan, dalil ini kan nggak fair, ini nggak adil. Ya kalau mengharamkan mana dalilnya? Ini terjadi pada kasus lucu sekali. Lucunya bagaimana Syekh Usamen itu kan tokoh Wahabi ya, tokoh Wahabi. Itu dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibnu Bas dan Albani ketika sholat nih, Ibnu Bas itu kalau sholat setelah ruku dia kan nggak begini tangannya, jadi setelah ruku begini Ibnu Bas. Kata Usamen itu nggak ada dalilnya itu. Kata Usamen mengatakan itu nggak ada dalilnya, dan Usamen sendiri memberi fatwa itu tidak boleh dilakukan. Tapi Ibnu Bas berpendapat lain, ijtihadnya Ibnu Bas itu ada dalil. Kan bertentangan nih dua tokoh Wahabi ini, antara Usamen dengan Ibnu Bas. Tapi dalam kasus ini Usamen itu mengatakan toleran dia sama
Ibnu Bas. Artinya ya mbok dia ya toleran kepada kita juga kan, seperti itu. Dia nggak mengatakan kami nggak membid'ahkan Ibnu Bas gitu, walaupun itu nggak ada dalilnya. Ya mbok dia mengatakan kepada kita agar apa manis gitu kan, enak ya sebenarnya orang Wahabi itu. Kasus lain begini, ada contoh di mana setiap akhir Ramadan, ulama, tokoh-tokoh Wahabi, ulama Wahabi itu mengkhatamkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kan kalau dari Ramadan, awal Ramadan kan satu juz sampai di akhir Ramadan kan khatmil Quran. Khatmil Quran ada doanya, itu dilakukan berdoanya itu di dalam sholat. Mana dalilnya? Nggak ada dalil. Nabi nggak pernah melakukan khatmil Quran di sholat. Kalau ada silahkan bawa sini, nanti kita buktikan ada apa enggak. Sahabat nggak pernah melakukan khatmil Quran di dalam sholat. Nabi nggak melakukan. Sahabat nggak melakukan. Berdasarkan kaidah dia sendiri, harusnya kan bid'ah itu. Kaidahnya bid'ah. Lucunya apa kata Utsaimin? Ya kalau kami dibid'ahkan, diharamkan, mana dalilnya? Kata dia gitu. Mana dalil yang mengharamkannya? Dia nggak mau diharamkan amaliyah itu, ya. Padahal ini nggak dilakukan Nabi ini. Nggak ada hadis penjelasan dari Nabi yang menyebut bahwa Nabi itu melakukan khatmil Quran di dalam sholat. Bukan sahabat, nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Yang ada itu Anas bin Malik, tapi itu di luar sholat, bukan di dalam sholat. Jadi nggak ada kalau di dalam sholat. Khatmil Quran di dalam sholat itu nggak ada. Ya doa khatmil Quran ya seperti orang khataman Quran itu kayak apa doanya? Doa khatmil Quran itu yang dibaca. Itu sandarannya hanya kenapa? Karena ulama Mekah melakukan itu, gitu loh. Dia contohnya cuma itu, dulu ulama Mekah melakukan ini. Lah kalau dengan kaidah dia sendiri, segala sesuatu yang nggak dilakukan oleh Nabi, nggak dilakukan oleh sahabat kan haram. Maka kata Ibnu Bas, ulama Mekah seperti ini, kalau kami ini diharamkan ya mana dalil haramnya. Nah, kita dapat ini kata-kata dia ini sebagai kunci sebenarnya. Kalau mereka membid'ahkan kita, mengharamkan kita sama. Ibnu Utsaimin itu mana dalil haramnya kan? Harusnya fair. Kalau kami diharamkan ya tunjukkan kepada kami dalilnya, bukan kaidah. Kalau kaidah atarku ya kaidah tahrim itu kaidah yang tertolak, hadisnya menolak. Da'uni ma taraktukum. Tinggalkanlah, biarkanlah, jangan kamu taati apa yang tidak saya lakukan. Tidak sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ini ittifaq ulama ini, kita walaupun nggak menyebut ijma ya. Ittifaq sepakat ulama atarku layak tadi hukman lamangan wala ijabah. Apa yang tidak dilakukan Nabi itu tidak berimplikasi pada hukum, tidak berimplikasi pada hukum wajib ataupun haram, sampai kemudian ada dalil lain yang menjadi petunjuk untuk haram ataupun wajib. Semata-mata tarku Nabi nggak jadi hujah. Jadi hujah karena Nabi itu tidak melakukan sesuatu itu ya banyak faktor terkait dengan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kita bisalah belajar dari sikap para sahabat, di mana sahabat sendiri pada waktu Kanjeng Nabi masih hidup itu melakukan inovasi, ikhtira, ya, melakukan hal yang tidak dianjurkan Nabi, tidak ada taklim diulang dari Kanjeng Nabi. Inisiatif dari sahabat sendiri yang itu kemudian tidak disebut dengan bid'ah. Contoh dalam hadis Bukhari disebutkan ketika sholat berjamaah, ya, pada saat rukuk, bangun dari rukuk itu kan baca sami Allahu liman hamidah. Kemudian salah satu sahabat itu mengucapkan
dia punya inisiatif mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kata-kata ini spontan diucapkan seorang sahabat yang makmum di belakang tanpa diperintah oleh Kanjeng Nabi. Tidak ada petunjuk dari Kanjeng Nabi, inisiatif dari seorang sahabat. Kemudian setelah selesai jamaah, Nabi itu bertanya, manil mutakallim, siapa tadi yang ngomong barusan? Kemudian sahabat tadi mengatakan, ana ya Rasul, saya. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Jadi kata Nabi itu melihat bahwa malaikat itu lebih dari 30 malaikat itu berlomba-lomba mencatat siapa yang pertama kali mencatat kebaikannya. Nabi ikrar, ini kan pernyataan Nabi nih. Tadi siapa yang membaca itu padahal tidak saya suruh. Saya Rasul, kata Nabi nih, saya melihat lebih dari 30 malaikat yang berlomba-lomba paling awal untuk mencatat kebaikannya. Ikrar Nabi ini disampaikan kepada sahabat tadi ya, setelah Nabi melihat malaikat berlomba-lomba menulis. Seandainya begini dulu, berarti dengan sendirinya apa yang dilakukan oleh sahabat itu kan merupakan kebaikan karena sudah dicatat malaikat, walaupun Kanjeng Nabi nggak ngasih tahu. Seandainya orang tadi itu mati sebelum ada ikrarnya Nabi ya, berhubung dia sudah dicatat oleh malaikat, kan berarti bukan fitnah. Nah, karena Nabi melihat itu dicatat oleh malaikat. Artinya lain begini, maksud bisa kita pahami lain bahwa pernyataan Nabi, penjelasan Nabi bahwa kepada sahabat tadi bahwa beliau melihat para malaikat berlomba-lomba itu melaksanakan, itu kan setelah Nabi melihat malaikat. Setelah Nabi melihat malaikat mencatat amal kebaikannya, kan seperti itu. Yang berarti ikrar Nabi itu didahului oleh persetujuan malaikat. Paham nggak maksudnya? Ya, ikrar Nabi itu didahului oleh catatan kebaikan oleh malaikat. Nah kan seperti itu, berarti inisiatif sahabat itu ini bisa kita ambil pelajaran, ya bisa kita ambil pelajaran bahwa dalam banyak kasus, ini baru satu kasus loh, di mana sahabat itu melakukan, kalau dalam pengertian itu kan masuk fitnah ini, karena nggak ada taklim piwulang dari Kanjeng Nabi kok, ini kan termasuk fitnah. Termasuk ada sahabat Sa'id Al-Khudri, tanpa diperintah Nabi, tanpa ada petunjuk Nabi, dia itu melakukan ruqyah dengan membaca Fatihah. Sa'id Al-Khudri itu melakukan ruqyah dengan membaca Fatihah tanpa diajarkan Nabi. Ya. Kemudian Nabi berkata, dari mana kamu tahu Fatihah untuk ruqyah? Tanpa Nabi itu melarang atau menyuruh untuk tidak mengulangi lagi. Nabi menyetujui apa yang dilakukan oleh Sa'id Al-Khudri. Maknanya apa? Misalkan mengatakan itu kan di zaman Kanjeng Nabi, Nabi masih hidup, itu kan zaman tasyrik. Loh, Islam itu bukan hanya masa di Kanjeng Nabi. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanah, dan Islam itu nanti sampai ila yaumil qiyamah. Memang acuan zaman tasyrik ada pada Kanjeng Nabi dan sahabat. Tetapi mahalul istishhad, ya, mahalul istishhad apa yang menjadi acuan bagi kita, ya, bukanlah semata-mata perbuatannya sahabat. Maksudnya bagaimana? Sahabat berani melakukan hal itu. Misalkan Sa'id Al-Khudri berani membaca Fatihah tanpa ada piwulang dari Kanjeng Nabi untuk ruqyah. Karena apa?
karena Sa'id Al-Khudri itu meyakini bahwa apa yang dilakukan itu bukan bid'ah. Kita belajar dari situ. Itu walaupun tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Dan dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu tidak dilarang oleh Nabi. Kita belajar dari situ. Sama ketika Abu Bakar bertanya kepada Sayyidina Umar, kaifa af'alu malam yaf'al bihi Rasulullah, untuk membukukan Al-Quran, bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Kata Sayyidina Umar apa? Wallahi huwa khair. Berarti kan keyakinan Umar ini nggak masalah ini, walaupun nggak dilakukan oleh Rasul. Jadi istishhad kita, pengambilan dalil kita adalah terletak pada keyakinan para sahabat, walaupun itu tidak diperintah, tidak dianjurkan, tidak dicontohkan, tapi itu mereka meyakini bahwa ini tidak dilarang, bukan bid'ah, meyakini hal seperti itu. Jadi intinya yang perlu kita pahami bahwa bid'ah ini adalah masalah istihadiyah. Kalau dalam masalah furu ya, kita kan dari tadi tidak membahas masalah ini bid'ah di dalam akidah loh. Ini bid'ah di dalam furu, yang maulid dan apa lagi tadi, baca apa sedekapnya, ini kan jadi ikhtilaf antara Bin Baz sama Utsaimin. Masalah istihadiyah, contoh lagi, karena bukti bahwa ini masalah istihadiyah, yang sebenarnya kalau masalah istihad itu kan nggak dhalalah toh. Istihad itu kan berarti larinya kepada khoto' atau shawab, benar atau salah kan kalau istihad. Dan kalau orang yang melakukan istihad itu sudah memenuhi kriteria yang dituntut, kan dia memang nggak berdosa. Nah ini masalah istihadiyah yang memang harus dipecahkan masalahnya. Sehingga kalau itu masalah istihad dihukumi dolalatan sesat, kasus contoh Albani itu mengharamkan menggunakan tasbih dan mengatakan hadis yang Aisyah yang menggunakan kerikil itu dikatakan dhaif oleh Albani. Sehingga Albani itu mengatakan tasbih itu haram. Sementara Bin Baz, Utsaimin dan tokoh-tokoh Wahabi mengatakan pakai tasbih nggak apa-apa. Apakah kemudian nanti Albani akan mengatakan itu sesat dan sebagainya? Ya harusnya kan tidak. Ini kan karena masalah istihadiyah. Yang dalil yang digunakan kan dalil-dalil yang penunjukannya dzonni, bukan qot'i ya. Masih banyak perbedaan sendiri antara orang-orang tokoh-tokoh Wahabi, termasuk kasus Asya' al-Walidain, di mana seorang itu melakukan selamatan 3 hari, 7 hari itu kalau kayak Bin Baz itu membolehkan. Tapi kalau Utsaimin konsisten dia mengharamkan. Apakah kemudian ini jadi kontroversi kemudian? Ya kalau mereka membid'ahkan kita, apakah mereka saling membid'ahkan nih? Nah, faktanya kan harus dilihat seperti itu juga. Jadi ini masalah istihadiyah. Yang sebenarnya kita berharap bahwa tidak perlulah ada namanya radikalisme pembid'ahan. Jadi silahkan Anda ini orang-orang yang melakukan maulid, karena Anda punya dalil, ya silahkan. Kami nggak akan mengatakan, kita butuh kata-kata seperti itu. Anda yang melakukan ibadah malam nisfu Sya'ban, ya karena Anda punya dalil, ya silahkan. Anda yang melakukan baca Al-Quran di kuburan, melakukan talqin mayit, itu kan ulama Hanabilah, ulama Syafi'iyah, itu mereka dan dalil-dalil yang kuat yang tentang talqin mayit, kemudian itu kan ulama mazhab yang mengatakan, kan mereka punya dalil. Ya jangan kemudian karena ini istihad sama istihad kemudian jangan dikatakan itu bid'ah, diharam-haramkan. Ini masalah istihadiyah. Dan itu sebenarnya sudah dicontohkan bagaimana damainya antara Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, ya kan?
Mazhab Syafi'i itu mengatakan kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun min ayatul Fatihah, sementara mazhab Hanafi tidak mengatakan itu. Apa kemudian mazhab Hanafi mengatakan orang Syafi'i itu bid'ah, nambah-nambahi baca Bismillah, kan enggak. Ini contoh bagus sebenarnya. Tetapi kenapa tidak terjadi pada kalangan Wahabi Salafi ya? Ini jadi problem memang. Ini yang perlu ya. Kalau seperti ini akan terjadi gesekan terus. Dan bagi kita yang mengamalkan, kita punya dalil, kemudian diharamkan, mereka mengharamkannya tidak ada dalil karena pakai kaidah, ya mau nggak mau kan kita akan melawan, menggunakan hujah. Setidaknya untuk mengatakan bahwa kami ini ya punya dalil, dan ulama-ulama kami itu ya beristihad. Bahkan kayak di Mesir itu masalah-masalah kayak maulid itu sudah difatwakan dalam lembaga fatwa negara, Darul Ifta Al-Misriyah. Nah, yang berfatwa itu yang ulama-ulama besar. Nah, ini kan masalah istihadiyah. Saya kira itu titik poinnya di situ. Ini masalah istihad dalam masalah furu' yang perlu ditindaklanjuti dengan toleran, tasamuh. Ya, perlu toleran, tidak boleh ada radikalisme pembid'ahan di sini. Karena nanti kalau tabdi' pembid'ahan ini merajalela, ya tidak terkendali seperti itu. Khawatirnya nanti menjalar pada masalah yang lebih berbahaya, yaitu tadlil, tuduhan sesat, dan dampaknya pada takfiri nanti, pada pengkafiran. Saya kira demikian untuk diskusinya, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.